Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-karimul mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu Nabi akhirul zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul karamin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan kita kenikmatan dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan siha wal afiah yang kita punya, sehingga kita bisa hadir dimanapun tempat yang Allah bawakan kita untuk pulang. Mudah-mudahan dan insya Allah semua kegiatan kita, semua apa yang kita lakukan, Allah jadikan amal ibadah yang Allah ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat, kariring salam semoga terimpah curahkan kariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, keturunannya, dan seluruh pengikutnya yang selalu istiqamah, berusaha dengan sekuat tenaga ingin menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan satu harapan, dengan satu tujuan, nanti di yaumil qiyamah ingin mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah SAW. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, Al-Quran bukan saja merupakan sebuah petunjuk, bukan saja merupakan sebuah pedoman, bukan saja merupakan sebuah penuntun, dan bukan saja merupakan sebuah pembeda, tapi Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Sebuah mukjizat yang sangat luar biasa besarnya, yang sangat luar biasa faedahnya. Dia tidak hanya bisa menjadi penunjuk, dia tidak hanya bisa menjadi obat, tapi dia juga akan memberikan syafaat karena dia merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Bukan menafikan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi yang lain. Karena apa? Ketika mukjizat itu diberikan kepada nabi dan nabi itu wafat, maka hilanglah mukjizat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah berikan mukjizat tidak terbakar dengan api. Tetapi ketika Nabi Allah Ibrahim wafat, maka hilang mukjizat itu. Nabi Allah Musa, Allah berikan dengan mukjizat pangkat yang bisa berubah menjadi ular. Ketika Nabi Allah Musa meninggal atau wafat, hilanglah mukjizat itu. Dan nabi-nabi yang lain yang Allah berikan mukjizat, ketika para nabi itu wafat, maka hilanglah mukjizat itu. Tapi Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya tidak hilang sampai kapanpun. Ketika Rasulullah wafat, tapi mukjizat itu ada. Apa mukjizat itu? Al-Quranul Karim, imam kita, kitabullahnya kita, yang kita jadikan pedoman. Maka ini sebuah mukjizat. Karena apa? Karena Allah jaga mukjizat yang Allah berikan ini. Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah katakan, inna nahnu, dan kami turunkan, nazala dzikra Al-Quran, dan kami turunkan Al-Quran, inna lahu lahafizun, dan kami juga akan menjaga Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran itu merupakan mukjizat yang sangat luar biasa besar. Ketika seorang mukmin mempunyai hatinya berat, dalam hatinya ada Al-Quran, maka itu akan tumbuh sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Ketika mukjizat itu tumbuh ke dalam diri seseorang mukmin, seseorang muslim, apapun yang dia minta,
apapun yang dia inginkan tidak Allah berikan, tidak pernah Allah tidak kabulkan. Sudah banyak kisah para waliullah, para kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena di dalam hati mereka tumbuh Al-Quran dan itu menjadi sebuah mukjizat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari mulai sekarang kita tanamkan dalam diri kita dan anak-anak kita. Bukan pendidikan matematika yang kita ajarkan lebih utama, bukan pendidikan bahasa Inggris yang kita berikan lebih utama, bukan pendidikan IPA, fisika dan lain halnya untuk mereka lebih mengetahui. Tapi mari kita berikan pendidikan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran semuanya ada. Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh mendidik para sahabatnya untuk belajar di luar ilmu matematika, ilmu geografi, ilmu perang, ilmu militer, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Tetapi Rasulullah memberikan pengajaran ilmu Al-Quran. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Allah berikan Al-Quran. Dengan Al-Quran mereka menjadi seorang ekonom. Dengan Al-Quran mereka bisa menjadi seorang negarawan. Dengan Al-Quran mereka bisa menjadi seorang militer yang tangguh, pemimpin yang baik, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang biasanya yang bisa memimpin negara dan umat. Itu telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih ada, dan beliau mendidik para sahabatnya, para keturunan-keturunannya dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan mukjizat yang mulia dan mukjizat yang terbesar. Ketika itu bersemayam di diri seorang mukmin, ketika itu bersemayam di diri seorang muslim, maka apapun yang dia inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran juga, ketika kita sering membaca Al-Quran, hari ini kita berusaha membaca 1 lembar, besok kita naikkan 1 lembar, 2 lembar sampai 1 juz, insya Allah itu akan menjadikan syifa, obat. Karena penyakit yang tidak ada obatnya cuma 2. Yang pertama, penyakit lupa, tidak akan ada obatnya. Kalau mau penyakit lupanya sembuh, mari kita berbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, kematian, tidak ada obatnya. Ketika kita ingin terselamat di alam barzah nanti, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, an Abi Amama radhiyallahu anhu qala sami'tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabihi. Bacalah Quran, maka sesungguhnya nanti di yaumil qiyamah Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kalian. Jemaah hadratul mukarramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, ayo mulai sekarang kita bersama-sama membaca Al-Quran. Terutama kita ajak diri kita, keluarga kita tanamkan Al-Quran. Insya Allah dengan belajar Al-Quran semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi indah, semuanya akan menjadi tenang, semuanya akan menjadi dan berkat menurut Allah. Bukankah kita tahu ketika membaca Al-Quran ada sebuah doa yang sangat luar biasa yang kita ucapkan? Kita selesai membaca Quran, kita sering membaca doa yang ini yang kita lantunkan. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin Allahumma. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah kami sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami atas apa yang terlupakan darinya. Ajarilah kami atas apa yang belum tahu darinya. Berikanlah kami kemampuan untuk membaca sepanjang malam dan ujung siang. Jadikanlah ia sebagai pembela kami. Wahai Tuhan kami semesta alam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa indahnya ketika kita bisa membaca Al-Quran, meramaikan Al-Quran, khususnya di rumah kita. Yuk mari kita bersama-sama mulai sekarang kita ajarkan diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita, putra-putri kita untuk selalu bisa mengingat Al-Quran, karena Al-Quran merupakan mukjizat yang luar biasa. Ketika mukjizat itu terang di lubuk dadanya, di lubuk hatinya, maka semua insya Allah apa yang diminta insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau nisaf, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf, karena sesungguhnya kesalahan itu terdapat dalam diri Al-Fakir pribadi.
yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.